Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Petaka Santet Lemah Kuburan. Ini dia selengkapnya di YouTube channel Wen Anthony. Mari kita mulai ceritanya. Kamu tega, Rino? Kamu tega ninggalin aku pas aku lagi kayak gini? Teriak Sari dengan suara parau. Matanya basah, tubuhnya gemetar menahan tangis. Di hadapannya seorang pemuda bernama Rino, lelaki yang selama ini ia percayai, lelaki yang telah membuatnya hanyut dalam buayan cinta, hanya berdiri kaku. Wajahnya tanpa rasa bersalah, hanya menyisakan tatapan dingin. Aku gak bisa tanggung jawab, Sar. Aku masih sekolah. Aku gak mau hidupku hancur cuma gara-gara kamu. Kata-kata itu bagai sebilah pisau menancap di dada. Sari merasa dadanya sesak, seakan dunia runtuh menimpanya. Usianya baru 17 tahun, tapi kini ia mengandung seorang bayi dari lelaki yang bahkan tak sudi mengakui darah dagingnya sendiri. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Sari. Desa tempatnya tumbuh sejak kecil mendadak berubah jadi penjara. Tatapan sinis tetangga, bisikan-bisikan di balik pintu rumah, semua mengiris hatinya. Itu anaknya Bu Saminah. Belum nikah, masih sekolah, tapi sudah bunting. Malu-maluin keluarga. Begitu desas-desus yang setiap hari mampir ke telinganya. Hamil di luar nikah. Ibunya, Bu Saminah, adalah perempuan sederhana yang hidupnya hanya bergantung dari hasil sawah. Wajahnya pucat, pandangannya murung setiap kali melihat perut Sari yang kian membuncit. Kenapa kamu bisa kayak gini sih, Nduk? Suara ibunya lirih, lebih terdengar seperti ratapan, bukan marah, melainkan kecewa yang dalam. Sari hanya bisa menunduk, tidak punya kata untuk menjawab. Hatinya hancur karena telah mengecewakan satu-satunya orang yang selama ini ia hormati. Bapaknya Pak Raji jauh lebih keras. Dasar anak gak tahu diri. Kamu bikin malu keluarga besar. Mulai sekarang kamu gak usah ikut campur urusan rumah ini lagi. Bentaknya suatu malam, membuat Sari lari ke kamarnya sambil menangis. Kata-kata itu terus terngiang, seperti kutukan yang tak bisa dihapus. Hari demi hari Sari makin terpuruk. Teman-teman sekolahnya menjauh. Tak ada lagi yang mau duduk sebangku dengannya. Di jalan, anak-anak muda sebayanya tertawa-tawa sambil berbisik, seolah tubuhnya hanya layak jadi bahan ejekan. Malam-malam yang panjang selalu ia lalui dengan berlinang air mata. Ia sering duduk di sudut kamarnya, menatap langit-langit bambu yang bolong, sambil memeluk perutnya yang mulai terasa berat. Dalam hatinya, ia bertanya, apa salahku sampai aku harus melalui semua ini sendirian? Pernah sekali ia mencoba mencari Rino, berharap lelaki itu berubah pikiran. Namun yang didapat hanya penghinaan. Rino menatapnya jijik. Jangan cari aku lagi. Aku sudah punya hidup sendiri. Kamu urus saja dirimu sendiri. Kalimat itu seolah palu yang memukul habis sisa harapan dalam diri Sari. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi menyebut nama Rino. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, luka yang dalam, dan aib yang menempel di wajahnya. Waktu terus berjalan. Sari akhirnya melahirkan di sebuah rumah bidan di desa tetangga. Bayinya menangis kencang. Namun ia sendiri tak tahu harus merasa bahagia atau menderita. Justru yang ia rasakan hanyalah ketakutan. Bagaimana ia bisa merawat anak ini, sementara dirinya saja sudah dianggap sampah oleh masyarakat? Beberapa bulan setelah kelahiran itu, tekanan batin semakin berat. Suatu malam, ia duduk di pinggir sumur belakang rumah. Angin malah menusuk tulangnya. Sementara pikirannya dipenuhi keputusasaan, ia hampir saja meyakinkan dirinya untuk mengakhiri hidup sebelum suara ibunya memanggil dari kejauhan. Sar, masuk, jangan duduk sendirian di luar, nanti kesambet.
Suara itu membuat langkahnya terhenti. Sari sadar, betapapun kecewanya sang ibu, ia masih peduli. Namun tetap saja perasaan malu dan terasing tak pernah hilang. Ia tahu hidupnya di desa ini tak akan pernah tenang. Setiap jalan yang ia lewati, setiap wajah yang menatap, selalu mengingatkan bahwa ia hanyalah perempuan ternoda. Maka, suatu pagi, ia mengambil keputusan besar dengan hanya membawa beberapa helai pakaian di dalam tas lusuh. Ia berpamitan pada ibunya. "Bu, aku harus pergi. Aku gak sanggup terus-terusan jadi bahan omongan di sini. Aku mau cari hidup baru di luar." Bu Samirah terdiam lama. Air matanya jatuh. Tapi ia tahu tak ada lagi yang bisa menahan anaknya. Dengan suara bergetar ia hanya berkata, "Hati-hati Sari, jangan ulangi kesalahanmu lagi." Kalimat itu menjadi doa sekaligus luka yang tertanam dalam-dalam. Sari melangkah pergi, meninggalkan desa, meninggalkan anak yang masih kecil ia titipkan pada ibunya. Setiap langkah terasa berat, tapi ia yakin merantau adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan harga dirinya. Di kota, Sari mencoba menata hidup baru. Ia bekerja serabutan, kadang jadi pembantu rumah tangga, kadang membantu di warung makan. Hidupnya jauh dari kata nyaman. Namun setidaknya tak ada lagi tatapan sinis atau cibiran yang setiap hari menghantui. Akan tetapi meski ia sudah jauh dari desa, luka itu tetap tinggal di hatinya. Setiap malam, ia masih sering teringat masa lalunya. Teriakan bapaknya, cibiran tetangga, wajah Rino yang meninggalkannya dan air mata ibunya. Semua itu membekas seperti noda yang tak bisa dihapus, membentuk dirinya menjadi perempuan yang rapuh sekaligus keras. Dan meskipun ia berusaha mengubur semua aib itu, jauh di dalam lubuk hati, Sari tahu luka itu tak akan pernah benar-benar sembuh. Ia hanya terbungkus rapuh, menunggu saatnya pecah kembali. "Kerja di sini, gak usah sungkan, Dek. Anggap saja rumah sendiri." Suara hangat itu terdengar dari seorang pria berperawakan tegap dengan senyum ramah. Sari menoleh sedikit kikuk. Di tangannya ada nampan berisi gelas-gelas kotor dari meja warung makan tempat ia bekerja. Lelaki itu memperhatikannya dengan tatapan teduh. Berbeda dari kebanyakan pelanggan yang sering bersikap asal. Lelaki itu memperkenalkan diri. "Nama saya Jaya. Rumah saya tidak jauh dari sini. Kalau ada apa-apa, jangan segan bilang." Sari mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Hatinya sedikit hangat. Sudah lama ia tak merasakan sambutan ramah seperti itu. Sejak meninggalkan desanya, ia terbiasa menunduk, berusaha tak menonjol, dan hanya fokus bekerja. Hari-hari berikutnya, Pak Jaya semakin sering datang. Awalnya hanya makan sekadar menyapa, tapi lama-kelamaan ia mulai membantu Sari saat warung ramai. Kadang ia tak segan ikut mengangkat galon saat Sari kesusahan. Kadang juga menertawakan kelucuan sepele agar suasana tidak terlalu tegang. "Capek ya, Dek? Minum dulu," ucap Pak Jaya suatu sore sambil menyodorkan segelas teh hangat. Sari tertegun. Ada kehangatan yang ia rindukan sejak lama. Bukan sekedar perhatian biasa, tapi seakan-akan ia benar-benar dianggap ada. Di balik sorot mata Jaya, Sari menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, rasa diterima. Semakin lama hubungan itu berkembang. Pak Jaya sering menanyakan kabar Sari, bahkan mendengarkan keluh kesahnya. Di sela obrolan sederhana, ia bisa merasakan ada ketulusan yang membuatnya nyaman. "Kamu masih muda, Dek. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semua orang punya masa lalu," kata Jaya suatu malam ketika mereka duduk di bangku depan warung setelah semua pelanggan pulang. Kalimat itu menusuk dalam hati Sari. Ia jarang sekali mendengar ada orang yang tidak menilainya dari masa lalu. Entah bagaimana, ia merasa Pak Jaya adalah sosok yang bisa ia percaya. Namun ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Jaya sudah beristri. Istrinya, Karin, dikenal sebagai perempuan yang tegas dan cukup disegani di lingkungan sekitar. Meski begitu, Sari berusaha menepis pikiran buruk.
Baginya perhatian Jaya terlalu berarti untuk dilepaskan. Waktu berjalan, kedekatan mereka kian sulit ditutupi. Sari mulai terbiasa dengan keberadaan Jaya. Ada momen-momen kecil yang membuatnya goyah. Jaya membawakan obat ketika ia sakit, mengantar pulang ketika hujan deras, bahkan pernah menyelipkan uang tambahan saat ia benar-benar kesulitan. Semua itu membuat hati Sari luluh. Aku merasa hidupku gak sekelam dulu sejak kenal bapak, bisiknya suatu malam. Hampir tak berani menatap Jaya. Pria itu hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Jangan panggil Pak, Mas saja. Aku juga merasa tenang kalau dekat kamu, Sar." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan benteng terakhir yang Sari coba pertahankan. Dari kedekatan yang awalnya penuh simpati, tumbuhlah perasaan lain. Perasaan yang mereka tahu salah, namun tak sanggup mereka hindari. Pertemuan demi pertemuan makin sering terjadi. Ada yang disamarkan dengan alasan pekerjaan, ada pula yang sengaja dicari-cari. Hingga suatu malam, garis batas itu benar-benar mereka lewati. Hati Sari berdebar kencang, bercampur rasa takut dan bahagia. Ia tahu dirinya sedang melangkah ke jalan terlarang, tapi bagian terdalam-dalam dirinya justru berbisik bahwa inilah cinta yang ia butuhkan. Hari-hari selanjutnya, Sari dan Jaya seperti terperangkap dalam jaring yang mereka rajut sendiri. Semakin mereka berusaha merahasiakan, semakin sulit pula melepaskan diri. Jaya merasa menemukan kelembutan yang sudah lama hilang, sementara Sari merasa akhirnya dicintai dengan tulus. Namun rahasia selalu punya cara untuk terbongkar. Suatu sore, ketika Sari sedang membereskan meja di warung, tiba-tiba seseorang perempuan masuk. Perempuan itu berpenampilan rapi, sorot matanya tajam, penuh selidik. "Kamu Sari?" tanyanya dingin. Sari menoleh, hatinya berdegup kencang. Ia belum pernah melihat perempuan itu, tapi entah mengapa firasatnya buruk. Iya mbak, ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu tersenyum tipis. Namun senyum itu lebih mirip pisau yang disembunyikan. "Nama saya Karin, istri sah dari Mas Jaya. Saya sudah dengar banyak tentang kamu." Darah Sari serasa berhenti mengalir. Nampan di tangannya hampir terjatuh. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Karin menatapnya tanpa berkedip. "Jadi ini ya, perempuan yang bikin suami saya lupa pulang?" Kata-kata itu membuat warung yang tadinya ramai tiba-tiba terasa sunyi. Sari tak sanggup menjawab. Wajahnya memanas, tangannya gemetar. Rahasia yang selama ini ia coba simpan rapat-rapat, kini tersingkap di hadapan orang yang seharusnya paling tersakiti. Nah, di balik tatapan tajam Karin, Sari bisa merasakan awal dari badai besar yang akan menghancurkan hidupnya lagi. Di hari Minggu berikutnya, "Dasar perempuan murahan, berani-beraninya kau rebut suami orang." Kata-kata itu meluncur tajam dari mulut Mbak Karin, menusuk telinga semua orang di warung sore itu. Seisi ruangan terdiam, hanya menyisakan detak jantung Sari yang berdegup kencang. Ia berdiri kaku, wajahnya memerah, kedua tangannya gemetar. "Sejak kapan kamu mengira bisa menutupi hubungan kotor itu? Semua orang sudah tahu, Sari. Kamu cuma perusak rumah tangga, tidak tahu malu." Lanjut Bu Karin, suaranya lantang, sengaja agar semua orang mendengar. Sari ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Pandangan orang-orang menusuk dari segala arah. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis, bahkan ada yang pura-pura tak peduli, tapi jelas telinganya menangkap setiap kata. Air mata mulai menggenang di mata Sari. Bukan hanya karena malu, tapi karena sakit hati yang begitu dalam. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Harga dirinya, yang selama ini ia coba rawat setelah hancur di masa lalu di desa, kini kembali dipermalukan di kota. Mbak Karin berdiri tegak dengan wajah puas. "Ingat ini Sari, jangan sekali-kali mendekati keluarga saya lagi. Kamu hanya noda yang selamanya akan bau busuk." Setelah itu ia berbalik pergi meninggalkan Sari yang membeku di tempatnya. Malam itu Sari pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di kamar kontrakan kecil, ia duduk di lantai.
Wajahnya terkubur dalam kedua telapak tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat masa lalunya, ejekan orang desa, makian bapaknya, pengkhianatan Rino, dan kini seolah semua luka lama itu disobek lagi oleh Karin. Kenapa selalu aku yang dipermalukan? Bisiknya lirih. Apa aku memang terlahir untuk jadi bahan hinaan orang lain? Malam semakin larut, tapi amarah di dada Sari justru makin menyala. Rasa malu perlahan berubah menjadi bara dendam. Setiap kata hinaan Bu Karin terulang-ulang di kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia menggenggam erat tangannya, kukunya sampai melukai telapak sendiri. Tidak, aku tidak akan biarkan dia menang. Aku harus balas, gumamnya dengan mata merah berkilat. Hari-hari setelah kejadian itu, Sari tetap bekerja seperti biasa, tapi hatinya tidak pernah tenang. Setiap kali melihat bayangan perempuan sebaya dengan Bu Karin, ia selalu teringat penghinaan itu. Ia membayangkan wajah Bu Karin yang sombong, tatapannya yang penuh merendahkan. Di sela bekerja, ia mendengar bisikan-bisikan. Seorang pelanggan berbisik pada kawannya. Katanya, ada dukun tua yang ampuh. Orang-orang bilang, apapun bisa ia lakukan, termasuk bikin orang celaka. Tuh, di jalan yang dekat pabrik itu. Kalimat itu menyambar telinga Sari seperti petir. Ia menunduk, pura-pura tak peduli, tapi hatinya bergejolak. Kata celaka berputar-putar dalam kepalanya, menyalakan api yang sudah lama ia pendam. Malamnya, saat beristirahat, ia kembali mengulang percakapan itu dalam pikirannya. Dukun tua, bikin orang celaka, menghancurkan musuh. Suara itu menggema di telinga batinnya, seolah ada bisikan halus yang membimbing. Tapi ada pula rasa ragu. Hatinya bertanya, apa ia tega benar-benar menyakiti orang? Namun segera ia ingat wajah Karin yang menampar harga dirinya di depan orang banyak. Ingatan itu membakar habis keraguannya. Kalau dia bisa menghancurkan aku di depan semua orang, kenapa aku nggak boleh menghancurkan hidupnya juga? Sari bergumam sendiri, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Hari-hari berikutnya, dendam itu semakin menguasai. Sari mulai mengurung diri lebih sering, jarang bergaul dengan tetangga. Ia lebih banyak termenung, pikirannya penuh rencana-rencana gelap. Malam-malam ia sering terbangun dengan jantung berdegup kencang, seolah ada bayangan hitam yang berbisik di telinganya, mendorongnya untuk mengambil langkah berani. Suatu sore, saat pulang dari bekerja, ia kembali mendengar bisikan samar dari sekelompok orang yang sedang mengobrol di pinggir jalan. Kalau ada masalah besar, biasanya orang cari Mbah Ranti. Katanya mbah itu bisa bikin orang sakit-sakitan sampai mati. Nama itu langsung terpatri dalam benaknya, Mbah Ranti. Sari berjalan cepat berusaha menutupi kegelisahan yang merayapi tubuhnya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu arah yang akan ditujunya. Dendam yang membara telah menemukan jalannya. Malam itu, Sari duduk di depan cermin kecil di kontrakannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyala. Ia menatap bayangan dirinya sendiri, seakan berbicara pada sosok lain yang bersemayam di dalam dirinya. Bu Karin, kamu sudah merampas rasa harga diriku, tapi aku janji, aku akan ambil sesuatu darimu. Kamu akan tahu rasanya jadi aku. Kamu akan tahu rasanya dihancurkan. Kata-kata itu terucap lirih namun penuh keyakinan, seolah roh dendam benar-benar telah menancapkan kukunya di hati Sari. Dan malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Suara lolongan anjing dari kejauhan terdengar panjang, seakan alam ikut menyambut niat gelap yang mulai tumbuh di dada seorang perempuan yang sudah terlalu sering disakiti. Kamu sudah yakin dengan jalan ini, nak? Sekali sudah masuk, tidak ada kata mundur. Suara serak itu keluar dari mulut seorang perempuan tua yang duduk bersila di ruangan remang. Dialah Mbah Ranti, dukun yang namanya berbisik di telinga banyak orang. Sari menelan ludah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun sorot matanya tak ragu. Saya sudah yakin, Mbah. Saya ingin dihancur, apapun caranya. Rumah Mbah Ranti berdiri di pinggir kampung seberang, jauh dari keramaian.
Jalannya becek, sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar. Begitu masuk, bau kemenyan langsung menusuk hidung. Ruangan itu redup, hanya diterangi lampu minyak yang berkelip. Tak ada aliran listrik, walau zaman sudah modern, karena Mbah Ranti mengasingkan diri. Mbah Ranti membuka sebuah buntalan kain hitam. Di dalamnya ada beberapa benda. Sari bergidik, tapi ia menahan diri. Ia sudah bertekad, ia sudah menyiapkan sejumlah uang, lebih banyak dari gajinya. Semua itu ia serahkan ke tangan Mbah Ranti tanpa menawar sebagai mahar. Ritual dimulai. Seekor ayam hitam dibawa ke tengah ruangan. Kakinya diikat, matanya melotot panik. Mbah Ranti merapalkan mantra. Suaranya naik turun, kadang lirih, kadang berat seperti orang menggeram. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, leher ayam itu digorok, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Sari menahan nafas, perutnya mual, tapi matanya tak bisa berpaling. Mbah Ranti kemudian mencelupkan jarinya ke darah itu, menggambar simbol aneh di atas tanah yang ditaburi abu kemenyan. Simbol itu berputar seperti pusaran kecil. Tanah kuburan ini yang paling penting, ucap Mbah Ranti sambil menuangkan segenggam tanah hitam ke mangkuk darah. Di sini ada ruh-ruh lapar. Mereka akan kita suruh datang ke rumah musuhmu. Sari menatap tanah itu. Ada aroma lembab, menyengat seakan baru diambil dari liang yang basah. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun di balik rasa ngeri, hatinya bergetar oleh bayangan Bukarin yang menderita. Mantra terus berkumandang. Asap kemenyan semakin pekat, memenuhi ruangan. Sari mulai pusing, tapi ia bertahan. Mbah Ranti kemudian membungkus tanah bercampur darah itu ke dalam kain hitam kecil, mengikatnya dengan benang merah. Ini puhul jimatnya. Nanti ku bantu menaruhnya di dekat rumah target. Begitu dia kena, hidupnya tidak akan tenang lagi. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Mbah. Saya rela melakukan apa saja, asal dia merasakan sakit yang sama seperti yang dia kasih ke saya. Mbah Ranti tersenyum tipis, tatapannya penuh misteri. Ingat nak, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jangan kaget kalau suatu saat kamu juga ditagih. Malam itu juga dengan langkah hati-hati, tanah kuburan yang sudah dimantrai ditanam di dekat pagar rumah Bukarin. Angin berembus dingin, suara burung hantu terdengar panjang dari pepohonan. Sari berdiri agak jauh, menatap rumah itu dengan dada berdebar. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi, Karin, bisiknya lirih. Dan di balik keheningan malam, seolah ada sesuatu yang bergerak, menunggu untuk memulai teror. Kenapa suara itu selalu memanggil namaku? Bisik Bukarin dengan wajah pucat. Tubuhnya bergetar saat terduduk di ruang tamu yang remang. Malam itu, jeritan panjang terdengar lagi dari arah dapur. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Sejak tanah kuburan ditanam di halaman rumahnya, keadaan rumah Bukarin berubah mencekam. Setiap tengah malam, suara tangisan perempuan sering terdengar di kamar anaknya. Kadang pintu kamar terbuka sendiri, menimbulkan bunyi berderit yang menusuk telinga. Bau anjir darah bercampur kemenyan, melayang tanpa sumber yang jelas. Pak Jaya yang biasanya berlagak tenang, kini justru tampak goyah. Ia sering duduk dengan kepala tertunduk, wajah pucat pasi. Dek, ini semua salahku, gumamnya suatu malam. Andai aku tidak. Kalimatnya tak pernah selesai. Ia tahu betul hubungan terlarang dengan Sari menjadi akar dari malapetaka ini. Namun teror tidak hanya menimpa keluarga Pak Jaya. Di tempat lain Sari pun mulai merasakan bayangan dendam yang ia panggil balik menghantam dirinya. Malam pertama setelah ritual, Sari bermimpi melihat sesosok perempuan berwajah hangus dengan mata merah menyala duduk di sisi ranjangnya. Kau sudah berjanji. Bisikan itu menggema di telinganya. Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, tapi ia menepisnya sebagai halusinasi. Hari-hari berikutnya, sakit aneh menyerangnya. Tubuhnya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya yang semula segar, perlahan tampak pucat. Keriput mulai muncul jauh lebih cepat dari usianya.
Kenapa aku jadi begini?" lirihnya sambil menatap cermin. Mata yang dulu menyimpan api dendam kini terlihat kosong dan lelah. Sementara itu, di rumah Karin, teror juga semakin menjadi-jadi. Anak-anaknya sering menjerit di malam hari karena melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Karin sendiri mulai sering batuk darah tanpa alasan medis yang jelas. Para tetangga pun membicarakan rumah itu, menyebutnya rumah kutukan. Sementara Pak Jaya akhirnya tak tahan lagi. Ia mendatangi Sari suatu sore. Wajahnya kusut penuh panik. "Sari, apa yang sudah kau lakukan aku tahu. Karin hampir mati. Anak-anakku ketakutan setiap malam. Tolong hentikan ini, Sari." Suaranya bergetar memohon. Sari menatapnya dengan mata yang mulai cekung. "Hentikan? Kau pikir mudah, Mas? Kau yang membuatku seperti ini. Kau yang tinggalkan aku sendirian di hadapan caci maki istrimu. Aku hanya ingin dia merasakan sakit yang sama." "Tidak, Sari. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Ini bukan hanya soal dendam. Ada sesuatu yang harus kamu bayar, Sari." Pak Jaya mencoba menjelaskan, tapi Sari tertawa getir. Tawa itu terdengar pahit, lebih mirip tangisan tertahan. Namun malam itu juga, Sari menyadari kebenaran dari kata-kata Pak Jaya. Saat ia tertidur, bayangan hitam itu kembali datang. Kali ini lebih dekat. Sesosok makhluk tinggi dengan tubuh hitam pekat menunduk tepat di atas wajahnya. Nafasnya dingin, menyentuh kulit Sari. "Kau sudah menyerahkan nyawa mereka, kini giliranmu." Sari menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya seakan lumpuh. Bayangan itu menempelkan tangan kasar ke dadanya, dan ia merasa jantungnya berhenti sejenak. Sejak malam itu sakitnya juga semakin parah. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, dan batuk darah juga mulai mengiringi setiap pagi. Bu Karin di sisi lain memang semakin lemah. Namun anehnya setiap kali ia terbaring di ranjang, ia merasakan seakan-akan penderitaannya berpindah sedikit demi sedikit ke tubuh lain, tanpa ia tahu bahwa tubuh itu adalah Sari sendiri, si pengirim. Hari terakhir sebelum ajal menjemput, Sari duduk sendirian di kamar kosnya yang pengap. Bau kemenyan dan tanah basah seolah masih melekat di dinding-dinding kamar. "Aku hanya ingin harga diriku kembali," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kenapa malah aku yang hancur?" Dalam cermin, ia melihat bayangannya sendiri berubah samar. Wajahnya seperti dipenuhi retakan. Matanya semakin dalam, seperti disedot oleh kegelapan. Bayangan hitam itu muncul lagi, berdiri di belakangnya di dalam pantulan cermin. Dengan napas terakhir yang terengah, tubuh Sari ambruk. Di desa kabar kematiannya hanya terdengar samar. Sari, perempuan yang masih muda mati mendadak, katanya karena sakit aneh di kota. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang telah ia lakukan. Sementara itu Bu Karin perlahan pulih dari sakit misteriusnya. Meski sisa trauma tetap menghantui, rumah mereka masih menyimpan bekas teror, tapi setidaknya jeritan itu berhenti. Pak Jaya hanya bisa duduk termenung, dihantui penyesalan, menyadari betapa kebohongan dan perselingkuhannya telah meruntuhkan dua kehidupan sekaligus. Bu Karin selamat karena salah satu dari kakeknya yang ada di desa telah menyelamatkannya dari serangan santet yang diberikan Sari, sehingga santet itu berbalik ke tubuhnya. Akhirnya, dendam yang dibakar oleh Sari sendiri memang berhasil melukai orang lain. Tapi seperti api yang membakar, ia sendiri yang terbakar paling parah. Tanah kuburan yang ia tanam untuk orang lain ternyata menumbuhkan yang kubur untuk dirinya sendiri. Tamat. Demikianlah sebuah kisah di Wen Antoni YouTube channel. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada intonasi kata yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.